Ternyata, surga nggak pernah kayak gitu. Surga nggak pernah fokus sama dosa. For your info. Surga selalu fokus sama korban, bukan sama dosa. Dari Taman Eden, yuk kita mundur ya. Shalom saudara-saudara. Tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Yang belum disebut adalah papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan satu istri dan 2 anak. Dan anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya itu, tadi saya cerita sama Pak Billy, pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu kita, Tuhan kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Ups, saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya janji jam-jam 2 gitu saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 45 menit saya selesai. Telat, aminnya telat. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Agus dan semua tim leadership yang ada di gereja ini. It's an honor, ini adalah kehormatan saya bisa bicara di depan saudara-saudara semua. Karena setiap saya datang kemanapun, saya selalu nggak berniat untuk mengkhotbahin siapapun. Ya, niat saya cuma satu, sharing kebaikannya Tuhan Yesus. Itu aja niat saya. So, saya mau sharing buat saudara-saudara semua tentang perbedaan dari 2 muridnya Tuhan Yesus. Yang satu namanya Yohanes, yang satu namanya Petrus. Kita mulai dari Yohanes dulu ya. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Tuhan Yesus yang lain, kalau saudara pernah baca, meninggalnya itu gori banget. Meninggalnya tuh mengerikan sekali. Buat saya, yang paling mengerikan itu Bartolomeus. Karena badannya dikulitin, dan waktu lagi di kulitnya dilepasin satu-satu, dia tetap mengkhotbahkan tentang kasihnya Tuhan Yesus. Dan habis kulitnya udah habis, Bartolomeus digulingkan di pasir panas. Langsung melepuh badannya, meninggal dunia seketika. Buat saya itu yang paling mengerikan, ya, cara meninggalnya muridnya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes pernah juga ngelewatin ginian, tapi mujizat terjadi. Yohanes itu, for your info, pernah dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar nggak jadi well done. Dia keluar hidup-hidup ternyata. Mujizat terjadi, dia nggak mati. Dan dia menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Terus, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid Yesus yang lain kabur semua. Takut semuanya. Cuman Yohanes yang ada di Bukit Golgota menemani ibu daripada Yesus, Maria. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berani-beraninya dalam tanda kutip menulis di kitab yang dia tulis, saya adalah murid yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Banyak penafsiran, banyak orang Kristen mengatakan Yohanes sombong, Yohanes merasa lebih rohani dari yang lain. Kita akan bahas nanti ya, bahwa dia tidak seperti itu. Dan satu lagi, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menemukan paradigma atau definisi tentang kasih.
Kita kalau dengar kata kasih, yang muncul di kepala orang Kristen seringkali tulisan-tulisan Rasul Paulus kan? 1 Korintus 13. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah dari, kalau kita tahu definisi kasih itu apa? Buahnya akan keluar, sabar, murah hati, tidak cemburu, ya. Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu bukan feeling-feelingan. Jadi kasih itu bukan feeling. Setuju? Kasih adalah keputusan. Sabar itu keputusan kan? Bukan feeling-feelingan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir angkot? Ya, murah hati itu adalah semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. So, jangan suka ngomong kalimat I love you sembarangan. Saya suka ketemu orang Kristen di Jaksel, bukan di Bekasi. Orang Kristen, ya, I love you di Bandung, I love you di Bali, di mana-mana ada I love you-nya. Hah? Saudara tahu kan kucing itu nggak bisa terbang? Saudara tahu kan burung itu nggak bisa lari? Saudara tahu buaya? Buaya itu nggak bisa hidup tanpamu. Itu buaya. Saudara terlalu tegang kayaknya mukanya, ha? Dikendorin dikit lah skrupnya, ha? Buaya angkatan darat tuh, angkatan darat. Suka tebar pesona, ya. So, sekali lagi kalau kita ngomong I love you sama seseorang, berarti kita mengambil keputusan, saya mau sabar sama tuh orang. Saya mau murah hati sama tuh orang. Saudara bisa bayangin nggak, kalau Yesus sayang sama kita pakai feeling? Mati kita. On and off kan feeling. Kita tadi lagi nyanyi, tim praise and worship-nya udah keren banget, tiba-tiba malaikat turun di JKI Triple C Bekasi Barat. Stop nyanyi-nyanyi, Yesus lagi baper di atas. Gak pernah terjadi kan? Gak pernah terjadi. Gak pernah. Karena begini, apapun musim yang sedang kita lewati. Tadi WL kita kesaksian. Lagi ombak kek, lagi angin ribut kek. Apapun musim yang sedang kita lewati. Apapun stupid decision yang sedang kita ambil. Apapun keputusan bodoh yang lagi kita ambil 1 jam lalu. Yesus gak pernah unfollow kita kan? Yesus gak pernah unfriend kita loh. Dia gak pernah block kita. Ya, dia selalu sayang sama saudara dan saya. Karena kasih itu adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Nah, Yohanes yang menemukan definisi daripada kasih. Yuk buka sama-sama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. This is the definition of love. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, Alkitab bilang begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Simple banget ya. Ternyata definisi kasih adalah Tuhan sudah sayang sama saudara dan saya duluan. Bukan kita yang duluan. Jadi orang Kristen gak boleh punya pikiran, ya, untuk dapetin sayangnya Tuhan, saya mesti begini, begitu, dan seterusnya. Enggak. Karena waktu kita masih dalam kegelapan, Yesus sudah sayang sama saudara dan saya. Dia udah duluan sayang sama kita semua. Jadi coba, ya, passwordnya orang Kristen mesti diganti dari tekad jadi telah. Banyak orang Kristen selalu bertekad kan, saya bertekad gini, bangun pagi, mau doa pagi. Lama-lama kita burn out sendiri kan? Kok belaga lupa? Saya kayak gitu soalnya dulu. Waktu bertekad ini, itu, mau doa malam semalam suntuk dan lain sebagainya. Malah burn out. Ya, tapi waktu password dari tekad diganti ke telah. Saya telah disayang sama Tuhan. Saya telah dilayani duluan sama Tuhan. Saya telah diampuni duluan sama Tuhan. Saya telah diterima duluan. Semuanya duluan dia, bukan kita. Itu merubah semua landscape pelayanan saya. Itu merubah landscape cara saya berpikir. Karakter saya berubah dengan sendirinya. Waktu saya tahu dia duluan yang sayang sama saya.
Dia duluan yang komit sama saya. Dia duluan yang taat sama saya. Nah, ini akan berdampak ke tipe pelayanan kita. Ini akan berdampak ke cara kita mendekati orang lain. Nah, saya akan kasih sebuah konteks yang sangat paralel dengan ayat ini. Yuk buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, saya menyarankan saudara-saudara baca seluruhnya ayat 1 sampai 18. Karena kita nggak punya waktu untuk membahas semuanya. Itu judul konteksnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Gini ya saudara, saya ini lagi resah tentang era sosial media ini membuat banyak orang nggak cerdas konteks. Kita nih di era sosial media cuma nonton berita cuma seperempat, cuma setengah nonton berita, tapi seakan-akan kita tahu the whole story. Gitu kan orang zaman sekarang? Kok belum nggak tahu lagi? Gitu lagi. Padahal cuma nonton seperempat, nonton orang di interview cuma berapa detik, tapi seakan-akan kita tahu the whole story. Kita cuma follow satu orang misalnya yang kita nggak kenal, completely stranger kita follow di sosmed. Kita nggak 24 jam sama dia kan? Tapi seakan-akan kita tahu dia 100%. Cuman dari postingannya, cuman dari caption-captionnya. Dan ini yang membuat banyak orang jadi tidak cerdas secara konteks. Nah, dalam membaca Alkitab juga sama. Baca Alkitab nggak bisa comot-comot ayat, terus kita pakai itu ayat untuk nyerang keluarga, nyerang kakak kandung, nyerang teman baik, pakai satu ayat doang. Nggak bisa. Kita mesti cerdas konteks, mesti lihat konteksnya tuh apa. Paulus lagi ngomong sama siapa? Yesus lagi bicara sama siapa? Mesti dilihat keseluruhannya. Ya, kita nih mesti contextual intelligence jadi orang Kristen. Nah, ini konteksnya Rasul Paulus lagi menulis tentang pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Coba kita baca ayat 9, 10, dan 11. Saya akan bacakan buat saudara ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ternyata Rasul Paulus lagi memberikan orientasi buat kita semua. Saudara tahu kata orientasi? Orientasi itu bukan pemaksaan. Orientasi adalah sebuah tools untuk membantu kita mengambil keputusan. Contoh, kita masuk di sebuah mall. Di mall itu ada directory, pernah lihat? Di lobby, directory itu orientasi. Ya, dituliskan toko sepatu lantai 2, toko bakmi di basement, parkiran belok kanan, lift lurus, tangga jalan ke kiri. Orientasi akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Saya ke bakmi dulu deh. Saya ke toko sepatu dulu deh. Pernah nginep di kamar hotel? Kok belakang nggak tahu lagi? Hah? Kita perlu ngopi kayaknya ya. Hah? Kita kalau tutup kamar hotel, itu di back door, di pintu kamar hotel kita, ada dot warna merah. Tulisannya, you are here. Nah lihat, itu orientasi. Supaya kita tahu, waktu keluar kamar hotel, lift belok mana, pintu emergency kemana, kita tahu. Nah sama, Rasul Paulus di konteks ini lagi memberikan orientasi. Dia menulis buat kita semua, termasuk di gereja Korintus, ada 2 tipe pelayanan. Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, ya, ministration of death. Lalu yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, ministration of righteousness. Tergantung kita sekarang, mau pilih yang mana. Saya akan jelaskan buat saudara-saudara dari kasus aja langsung, biar kita gampang menerimanya. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Saya akan ceritakan soal saya dulu. Saya dulu, sebelum tahun 97, sebelum saya melayani Tuhan, ya, you don't wanna know about me. Karena saya itu mirip-mirip lah sama Pastor Agus.
Hah? Offside-nya itu terlalu offside. Saya tuh breakfast selama 11 tahun. Breakfast. Itu cuman alkohol sama Marlboro Lights. 11 tahun. Makanya hari ini anugerah Tuhan, usus saya, lever saya dicek, itu nggak kenapa-kenapa. 11 tahun, hampir tiap hari, air saya tuh alkohol. 11 tahun. Ya. Dan saya sering banget nggak pulang. Dan kalau saya nggak pulang, itu berarti saya lagi berantem di luar rumah. Berantem zaman dulu pukul-pukulan ya. Kalau sekarang ngeri kayaknya ya. Samurai lah dikeluarin ya. Kurang laki kayaknya. Hah? Dulu pukul-pukulan soalnya dulu. Nah, kalau saya lagi di luar rumah dan nggak pulang, saudara tahu nggak apa yang mama papa saya buat? Mereka selalu perjamuan kudus di kamar saya. Mereka tumpang tangan di bantal saya. Dan mereka itu nggak pernah hakimin saya, nggak pernah nggak pernah sama sekali. Satu kali saya pernah ingat banget, ya mereka bilang gini, Jess, maaf ya, Jesse nggak perlu ikut sih, tapi kita izin sama Jesse, ya, kita mau bikin kebaktian 2 minggu sekali di rumah. Mereka tahulah jawaban saya nggak akan ikut, nggak akan ikut. Dan saudara mesti tahu, ya, kalau mereka kebaktian di rumah, itu mimbar pembicaranya selalu di depan kamar saya. Saya yakin banget itu Roh Kudus yang nuntun mama papa saya. Mau nggak mau, walaupun saya nggak ingat, saya dengar firman Tuhan. Oke? Nah, waktu saya lagi kabur-kabur, saudara tahu nggak? Waktu saya lagi berantem lah, mabok di luar rumah segala macam. Tahu nggak di benak saya apa? Kalau ada KKR, saya mau ikut. Dahsyat nggak? Lagi mabok, lagi berantem-berantem, lagi minum-minum, yang dipikirin KKR. Siapa yang dahsyat? Mama papa kan? Ini karena doanya mereka nih pas ini. Saya tahunya baru kesini-kesini, baru tahu. Ya. Dan awal 90-an, mungkin ibu-ibu dan beberapa kakak-kakak di sini tahu, di Jakarta hampir tiap minggu ada KKR. Yang Gen Z tahu KKR nggak sih? Hah? Nggak tahu? Kebaktian klasik rock. Bukan. Kebaktian kebangunan rohani. Dan biasanya tuh di stadion, di Istora, bikinnya tuh di tempat-tempat besar biasanya, ya. Nah, saya waktu lihat ada, dan zaman dulu nggak pakai sosmed kan, jadi pakai billboard pengumumannya, ya, pakai billboard gede-gede, ada KKR di ini Istora, bla bla. Nah, saya kebetulan lihat, saya hampir tiap minggu kalau lihat ada banner KKR, saya selalu datang. Dan KKR zaman dulu, oke, pembicaranya abis nyampaikan firman Tuhan, pembicaranya biasanya begini, yuk kita nyanyi satu lagu, semua tundukkan kepala, yang merasa masih ada dosa, pembicaranya biasanya ngomong gitu, taruh tangan kanan di dada, semua tutup mata ya, gitu, suruh tutup mata semua. Saya, saudara tahu, saya duluan taruh tangan kanan di dada, nggak peduli saya makanan kiri. Terus, biasanya pembicaranya nih, nyanyi satu lagu lagi, lagu pelan tentunya. Ya, lagu pelan. Sambil dia lihat, wih banyak ternyata yang taruh tangan kanan di dada. Abis lagunya selesai, pembicaranya ngomong gini, yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Namanya altar call. Ya, Gen Z, altar call. Altar call. Saya selalu nggak lihat kanan kiri juga. Saya langsung lari ke depan. Ya, paling depan pembicaranya. Saudara tahu nggak? Semua pengalaman altar call saya udah alamin. Didoain jatuh, kubrak pernah. Didoain jatuh, nggak ada yang nadah pernah. Lihat aja nanti video-videonya lah. Sakit loh, kubrak sakit loh. Hah? Pernah didoain, jatuh, yang nada saya, ukuran badannya setengah saya, pernah. Yang ada dia ketimpa yang ada. Ya. Didoain muntah-muntah, nangis-nangis, pernah semua. And you know what happened?
Tiap habis ikut altar call, demi altar call. Altar call, demi altar call. Saya nggak pernah berubah. Saya tetap Jesse yang sama. Mabok-mabokan lagi, berantem lagi, ya, dan seterusnya. Ternyata inilah yang disebut sama Alkitab, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang dia lagi layani. Saya kayak gitu. 4 tahun saya mulai pelayanan tahun 97 sampai 2001. I was like that. Fokus saya sama dosa dari orang yang saya sedang layani. Contoh, ada orang yang saya sedang layani, dia restoran owner. Restorannya nggak laku. Saya ngomongnya gini nih, ada dosa kayaknya yang lo simpen. Ngaku sama gue. Ngaku. Gue doain. Pasti nanti cuan. Pernah dengar nggak gitu-gituan? Ngaku aja, ngaku. Rumah tangganya kenapa-napa? Ngaku, lo pasti masih simpen dosa. Jadi fokus saya 4 tahun pertama saya melayani Tuhan adalah dosa dari orang-orang yang sedang saya layani. Kelemahannya mereka. Semua ketidakberdayaannya mereka. Itu di fokusnya saya. Ternyata, surga nggak pernah kayak gitu. Surga nggak pernah fokus sama dosa. For your info. Surga selalu fokus sama korban. Bukan sama dosa. Dari Taman Eden, yuk kita mundur ya. Saudara soalnya mulai sadis matanya lihat saya kayaknya. Temennya Pastor Agus sesat kayaknya nih. Dari Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tutupin badan mereka pakai apa? Daun. Daun ara. Daun itu ada expired date-nya. Jadi kering itu daun. Waktu manusia bersalah, punya rasa bersalah, ya, sadar, punya awareness bahwa kita bikin dosa, dan kita mau tutupin, pakai usaha kita sendiri. Ingat tadi tekad sama telah? Pakai tekad kita sendiri, kering lama-lama. Makanya waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ganti bajunya. Kulit binatang. Kulit binatang berarti ada yang dikorbanin. Berarti ada darah yang ditumpahkan. Dan kulit binatang kalau dijadiin baju sampai hari ini selalu mahal harganya. Satu. Yang kedua, tulah ke-10 masih ingat? Itu destroyer ngelewatin rumahnya orang Israel yang ada darah dari korban. Emang orang Yahudi yang tinggal di dalam rumah itu baik-baik emang? Emang suami istri nggak berantem di situ? Badung-badung semua pasti kan? Orang Yahudi kelihatan kok waktu mereka lagi perjalanan keluar dari Mesir, kelihatan kan? Karakternya mereka kayak gimana? Tapi karena ada darah korban, dilewatin sama destroyer itu. Gak dibunuh anak sulungnya. Lanjut. Hukum Taurat. Waktu hukum Taurat disahkan mulai Keluaran 20. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat buat orang Israel? Kita akan bahas nanti di kesempatan lain. Hukum Taurat waktu berlaku selama 1500 tahun. Kalau misalnya ada orang Israel jatuh dalam dosa, misalnya Jesse Lantang bikin dosa. Ya. Saya ini mesti cari ya domba yang tidak bercacat celah dan dia tambun atau burung tekukur. Terus ya saya mesti bawa ke imam besar. Karena kalau saya nggak mengkorbankan korban bakaran, saya mati urusannya. Jadi kalau mau tetap hidup di zaman hukum Taurat 1500 tahun, kita mesti cari tuh domba tambun, cari Shopee, Topet, cari sampai ketemu. Belum ada ya. Payment, kurirnya datang, paket, datang, domba. Kita mesti cek, kan nggak boleh ada cacatnya kan? Kita mesti cek waktu kurirnya nganter. Nggak ada cacatnya. Nah, saya yang baru bikin dosa, saya mesti bawa domba ini ke imam besar. Imam besar dari jauh waktu ngelihat Jesse Lantang datang on the way ke hadapannya dia, bawa domba. Imam besar tahu nggak saya bikin dosa? Tahu.
Tapi waktu saya sampai di hadapan imam besar, saya nggak diinterogasi. Saya nggak ditanya, bikin apa tadi malam? Minum apa tadi malam? Macallan, Jack D, atau apa minumnya? Hah? Kamu berantem sama siapa? Saya nggak diinterogasi, tapi yang dilihat sama imam besar adalah korbannya. Dombanya ada cacat atau tidak? Oke, waktu dua-duanya agree bahwa ini nggak ada cacatnya, saya pendosa mesti nyembelih domba ini sekali di bagian leher. Sembelih. Terus dijadiin korban bakaran. Terus Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Aturannya hukum Taurat. Come on. Hari ini saudara dan saya punya korban yang sempurna. Anak domba Allah itu sendiri. Dan dia disembelihnya gak cuma sekali, dia disiksa semalaman. Hancur semuanya. Ya, untuk apa? Mengkuduskan saudara dan saya sekali untuk setahun selama-lamanya. Kalau surga fokusnya sama korban, why don't we? Kenapa kita fokusnya sama kelemahan sesama? Lihat orang Kristen kalau ngumpul, tunjuk-tunjukkan, merasa saya lebih kudus dari yang lain, merasa saya lebih benar dari yang lain. Jadi gitu-gitu kan kita. Karena kita fokusnya sama dosa. Dan itu semua mulai dari intimidasinya iblis. Karena kita dosa, kita simpen dan main sandiwara di gereja. Iblis pakai itu. Karena orang yang menghakimi, karena dia simpen salah dalam dirinya, bukan karena dia rohani. Mau diulang? Orang yang seneng hakimin orang lain, bukan orang rohani, dia simpan banyak salah dalam dirinya. Dari Taman Eden kan? Ya. Waktu Adam ditanya, kenapa kau makan? Perempuan. Simpan salah soalnya. Perempuan ditanya, kenapa kasih makan lakimu? Ular. Sampai sekarang kayak begitu. Waktu kita simpan salah, kita punya tendensi untuk nunjuk orang lain. Kita fokusnya sama dosa. Kita nggak fokus sama Tuhan Yesus. Seharusnya fokus kita adalah saling mengasihi. Terus kita mulai percaya, Tuhan sanggup melepaskan saya dari semua belenggu. Seharusnya kita gitu orang Kristen. Nah, tipe pelayanan kita, soalnya tipe pelayanan yang memimpin orang pada penghukuman. Makanya kita fokusnya sama dosa jadinya. Ya, dan ini base-nya hukum yang tertulis, hukum Taurat dasarnya. Nah, Rasul Paulus kasih tipe pelayanan yang berikutnya. Namanya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ministration of righteousness. Saudara tahu pengertian righteousness? Posisi kita itu dibenarkan sama Tuhan Yesus. Kita dimerdekakan. Tema saudara hari ini. Kita nih dimerdekakan sama Kristus. Nah, kenapa kita nggak kasih kemerdekaan itu sama orang-orang yang sedang kita layani? Kenapa kita kasih beban seakan-akan mereka salah terus gitu loh? Kita framing mereka dari masa lalu mereka. No, unfair itu namanya. Yesus nggak pernah framing kita dari masa lalu. Hah? Sekali lagi, ini cuma orientasi. Terserah kita mau pilih tipe pelayanan yang mana. Tapi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, itu dasarnya adalah hukum kasih karunia. Dasarnya adalah anugerah Tuhan. Ya, kita nganterin orang, ngalamin kebenaran, ngalamin kemerdekaan. Kita semua sama kan predikatnya orang-orang berdosa? Kok belaga nggak tahu lagi? Saya sama saudara sama lagi, Bukan berarti saya di balik mimbar ini saya lebih kudus dari saudara. Enggak. Kita sama-sama predikatnya orang berdosa yang dibenarkan oleh darah Yesus. Sama kita semua. Kita semua orang-orang berdosa, bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja kan? Iya kan? Bedanya satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Makanya kalau ada orang lagi ngomong aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Dia lagi ngomong nih saya gini, mukanya biasa aja, jangan, ih kok bisa gitu, ih kok bisa gitu, ih.
Biasa aja. Bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Itu aja bedanya. Hah? Orang-orang berdosa. Tadi saya udah bilang, 4 tahun saya mulai melayani Tuhan. Kelakuan saya mirip sama orang-orang di Alkitab. Orang-orang Farisi maksudnya. Mirip banget. Saya selalu merasa diri saya paling benar, yang lain salah. Apalagi kalau doa puasa di puncak. Selesai doa puasa, turun gunung. Wih, Jakarta salah semua. Polisi aja salah sama saya. Saudara mesti tahu, kalau iblis nggak bisa membuat kita jadi orang jahat, iblis akan membuat saudara dan saya jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Kayak orang Farisi sama ahli Taurat, sama jahatnya. Self-righteous. Mereka menganggap mereka paling oke, posisi mereka paling oke, dan seterusnya. I was like that. Sampai saya dibukain soal gini-ginian. Saya tobat setobat-tobatnya, saudara. Saya sering banget dulu hakimin kakak saya. Jadi antara saya sama Billy, saya punya kakak satu lagi. Namanya Stanley. Saudara tahu Billy kan ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Nah, jangan bilang-bilang dia ya kita ngomong. Rambutnya almarhum. Kasihan dua anaknya. Nggak pernah lihat dedinya berambut. Itu celaan kami kalau lagi acara keluarga. Nah, antara saya sama Billy, saya punya kakak satu lagi. Kakak saya yang satu ini nggak pernah mau ke gereja dari dulu. Dan kalau dia lagi bermasalah, saya selalu nomor satu yang hakimin dia. Alkitab nggak punya, saya selalu gitu-gitu modelnya. Oke? Waktu saya dibukain gini-ginian, sekali lagi, saya tobat setobat-tobatnya. Nah, kakak saya ini yang namanya Stanley, dia itu seneng nonton konser. Punya hobi nonton konser dalam dan luar negeri. Satu kali, tiba-tiba dia datengin saya. Ini barusan loh ini, 2016. Udah nggak barusan ya. Udah 10 tahun lalu loh. Time flies ya. Udah 10 tahun loh. Tiba-tiba dia datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau main nih di Melbourne. Tanggal berapa saya tanya? Tanggal sekian. Saya cek jadwal, kosong jadwal saya. Saya langsung bilang Mas Stanley, gue ikut. Dia bingung lah saya, loh, itu bukannya tim Hillsong? Iya Hillsong, tapi Beatles juga. Let's go. Dia kaget saya mau ikut. Karena biasanya saya ngehakimin dia kan. The whole trip, dia cuman bingung lihat saya. Apalagi waktu hari konser. Dia makin bingung, dia lihat Paul sama Jesse. Paul, Jesse. Karena saya nyanyi semua lagunya. Sampai Jakarta, nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, dia tanya lagi sama saya. Bukan tanya, pemberitahuan. Jess, ini Scorpions mau main loh di Singapura. Kayaknya saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Hah? Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Hah? I am kidding. Saya bilang lagi Mas Stanley, gue ikut gitu. Dia bingung lihat saya, emang lo tahu lagunya? Tahu. Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, tahu semua. Let's go. Singkat cerita, Stanley kakak saya hari ini jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Berubah hidupnya. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk. Bukan karena ditakut-takutin. Bukan karena dibuka dosanya dan bukan. Dia berubah karena dirangkul. Dia berubah. Sama kan kita sama Yesus? Kita seringkali Yesus mau rubah kita dengan cara merangkul kita. Bukan menghakimi kita. Karena semua penghakiman, penghukuman, dan penuduhan sudah ditanggung sama Yesus di atas kayu salib. Berubah. Makanya saudara, kalau ada anggota keluarga saudara belum mau diajak ke gereja,
Nggak usah ajak ke gereja. Nggak usah ajak makan. Dia mau ikut makan nih nanti setengah 1, jam 1. Nggak usah diinterogasi. Tadi jam 10 kemana? Kok nggak ada di gereja? Nggak usah gitu-gitu. Nggak usah. Kalau dia nonton Mens Rea, ngomongin Mens Rea. Nonton ya? Nonton. Jadi makan bubur diaduk atau dipisah? Diaduk. Oh ya, good. Yang dipisah psikopat, ya kan? Ya. Kan enak ya sama keluarga bisa kayak gini di meja makan, bener gak? Bisa nyantai, ketawa-ketawa, karena relate sama keluarga. Bukan dia datang diinterogasi, bukan. Dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Ups. Saya percaya waktu kita mulai jadi pelayan Tuhan yang memimpin orang kepada pembenaran. Saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah kita, Tuhan akan selamatkan. Amin, saudara? Yuk lompat ke ayat 17. 2 Korintus 3, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya nanti baca seluruhnya. Merdeka di sini bukan merdeka bikin dosa. Tapi orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan, mereka bisa merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Tolong bisa dibedain. Karena anugerah Tuhan bukan license to sin. Kita cuma perlu jujur sama Tuhan. Tuhan, saya edik sama ini. Bukan main sandiwara, bukan. Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, saya edik lihat pornografi. Tolong saya. Ingat tadi, tekad sama telah? Kalau kita bertekad terus, nggak lepas-lepas, percaya gue. Nggak lepas-lepas. Saya udah lihat puluhan tahun. Tuhan, saya janji nggak mau ngerokok lagi. Ngerokok melulu. Karena pakai tekad sendiri kan? Pakai kekuatan sendiri. So, kalau lepas rokoknya, sombong. Sombong jadinya kan? Gua lepas rokok begitu doang. Tapi waktu kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan saya edik merokok. Tolong saya. Doanya bukan janji, tapi doa yang jujur. Itu jauh lebih berkuasa. Saya udah ngeliat di mana-mana. Dan waktu lepas dari belenggu itu, siapa yang di-glorify? Tuhan, bukan saya. Saya bisa lepas dari rokok bukan karena saya. It wasn't me. Tapi Tuhan yang buat saya merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya Yohanes dengan percaya diri, dia bisa bilang, saya murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan sombong. Ini kalau perlu dijadiin hashtag. Saya pakai hashtag itu. Aku disayang Tuhan. Yohanes. Yuk kita masuk ke Petrus ya. Tadi saya janjikan 2. Yohanes sama Petrus. Petrus adalah tipe muridnya Tuhan Yesus yang punya mental gini, saya sayang sama Tuhan. Beda sama Yohanes. Yohanes saya disayang sama Tuhan, itu jauh lebih powerful. Petrus mau kasih lihat ke teman-temannya, mau kasih lihat kemana-mana, saya dekat sama dia. Saya sayang sama dia, saya selalu ikut sama dia. Ternyata pengecut. Pengecut ternyata laki ini. Kalau rame-rame doang berani. Kayak siapa tuh ya? Malkus kan dipotong kupingnya kan? Ada tuh zaman sekarang kayak gitu-gitu di Jakarta. Di Bekasi mungkin nggak kedengeran. Sekumpulan orang yang mabok agama. Ya, sampai mau bunuh orang segala macam. Petrus. Yesus cuma number one wannabe selalu kan? Yesus cuma ngomong, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang akan datang. Saya mau mati juga dong. Petrus kan? Mau kasih lihat ke orang-orang. Gue dekat sama dia. Tiba-tiba, cuman ditanya sama emak-emak. Gitu kan ceritanya? Cuman ditanya. Bener loh orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu-ibu. Ya, kamu salah satu dari mereka kan? Laki ini beda sama Yohanes ternyata. Yohanes naik ke Bukit Golgota kan?
Berani loh Yohanes. Petrus pengecut ternyata waktu udah sendirian. Hah? Pengecut? Enggak. 3 kali. Kamu kan sama dia? Enggak. Dia nyangkal Yesus. Ayam berkokok. Yesus liatin Petrus. Kata Alkitab, dia pergi menyesal, menangis. Dia menangis Petrus. Saya percaya, saya nangkepnya gini. Yesus melihat Petrus with full of love and forgiveness. Yesus nggak liatin Petrus. Yeah. Kalau Petrus digituin, udah nggak ada lagi di Alkitab. Pindah ke Bekasi, pindah. Dan saudara kalau baca Alkitab ya sesuai konteks, Petrus tuh diem dipulihkan sama Yesus kan? Yesus datengin Petrus tersembunyi, nggak di depan. Yesus tahu ya kelakuan murid yang satu itu. Karena di depan orang dia selalu mau number one wannabe kan? Karena Yesus pulihkan dia waktu nggak ada siapa-siapa. Yohanes 21. Mereka lagi mancing di Danau Tiberias. Tiba-tiba waktu merapat, Yesus lagi making breakfast buat mereka. Yohanes yang kenalin, itu guru. Petrus langsung nyebur duluan. Pengen ketemu sama Yesus. Ini udah ketemu nih mereka berdua ya. Ini ketemu yang kedua kali. Dia sampai depan Yesus. Yesus di depan Petrus bersikap bukan sebagai pelayan Tuhan yang memimpin orang kepada penghukuman. Tapi Yesus di depan Petrus, dia kasih lihat dia adalah minister of righteousness. Dia nggak toyor Petrus kan, lo kenapa nyangkal gua? Hah? Kenapa? Hah? Dia nggak gitu-gitu modelnya. Hah? Sini, yang lain makan, kamu disiplin, sini, nggak makan. Nggak gitu-gitu Yesus. Apa yang ditanya sama Yesus? Soal kasih. Do you love me? Wow. Yes. Ternyata kalau kita pelajari, love yang keluar dari mulut Yesus, sama love yang keluar dari mulut Petrus, beda. Tahu kan love ada 3? Eros, Filio, Agape. Ternyata Yesus nanya gini, do you agape me or not? Tahu nggak Petrus jawabnya apa? Yes, I filio you. Nggak nyambung ternyata nih. Pertanyaan kedua masih sama, do you agape me or not? Petrus jawab, yes, I filio you. Ya, Petrus sayang sama Yesus, kasih sahabat. Karena 3,5 tahun kan kita nge-wine bareng, croissant bareng, sering nge-wine. Kita semua punya fotonya kan lagi wine bareng mereka. Kita makan roti bareng, ke Danau Toba bareng. Biasa. Jadi dia menganggap sayangnya dia sama Yesus sayang sahabat, filio. Waktu Yesus tanya yang ketiga, dia nggak bisa jawab karena dia ngerti di situ. Standar sayang saya sama dia beda. Agape adalah kasih yang tidak ada syaratnya. Do you love me? Petrus nangis. Well, if it's yes, kalau kamu sayang sama aku dengan kasih agape, apa pesannya Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus mesti pakai kasih agape, bukan pakai jari nunjuk-nunjuk. Itu kan? Mesti tanpa syarat menerima generasi hari ini. Tanpa syarat menerima anak-anak kita. Kalau mereka lagi masalah, tetap kasihi mereka. Kita selalu masalah kan sama Tuhan Yesus. Dia nggak pernah unfollow kita. Dia nggak pernah bilang, kamu. Dia nggak pernah nyerah sama kita. Dia selalu sayang sama kita. Kasih lihat sayang itu ke keluarga kita. Ke teman-teman kita. Ke teman SMA kita. Kasih lihat. Kasih yang nggak ada syaratnya. Saya kaget. LGBT bisa berubah cuman karena saya bilang Yesus sayang sama kamu. Dulu enggak.
Dulu saya bilang, kamu ya pakai bulu mata terus. Kamu neraka lantai 7 di bawah. Saya dulu gitu-gituin mereka. Sekarang waktu saya dirubah, nggak cuma Stanley aja. LGBT berubah. Nggak terpaksa, nggak dipaksa. Cuman karena dibilang, Yesus sayang sama kamu. Mosok sih gitu. Mirip ya? Tiba-tiba minta dibeliin Alkitab, gak ada yang suruh. Tiba-tiba minta dibaptis, tiba-tiba mau ikut pemuritan. Tiba-tiba dilepas sendiri semuanya. Tapi kalau lagi ketemu mereka, percayalah, saya banyak makan hatinya. Few days ago baru terjadi. Ada LGBT di Bali, dia mau atur jadwal untuk dibaptis. Waktu ketemu saya, dandan. Ini ibu-ibu yang datang pagi hari ini lewat semua, lewat. Kita ketemu di mana? Di Revolver ya, Beb. Datang di Revolver. Gak ada yang liatin dia, semua liatin saya. Makan hati kan? Hah? Dan saya tahu tuh muka-mukanya yang liatin saya. Saya tahu. Itu pacarnya tuh, itu pacarnya. Makan hati. Orang tuanya udah give up. Orang tuanya baru telepon saya, nangis orang tuanya. Kita selama ini salah, karena kita pakai jari nunjuk-nunjuk dia. Waktu dia merasa diterima, berubah sendiri tiba-tiba. Saya percaya kabar baik, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan selalu akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi pelayan Tuhan yang memimpin orang, ngalamin kemerdekaan, ngalamin dibenarkan sama Tuhan. Ya, bukan ditunjuk-tunjuk, akhirnya jadi munafik. Depan kita doang dia berubah, di belakang kita, they never change. Tuhan masih sanggup merubah siapapun sampai hari ini. Asal kitanya mau berubah duluan. Ya, kalau suami bermasalah, berarti istri mau dirubah. Kok keberatan gitu kayaknya ya? Hah? Kalau istri bermasalah, berarti suaminya mau dirubah. Kalau anak-anak kita bermasalah, berarti orang tuanya mau dirubah. Ya, Tuhan selalu punya cara seperti itu. Ya, dan ingat baik-baik, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan udah siapkan jalan keluarnya. Satu paket ternyata masalah sama jalan keluar. Ya, berarti apa? Setiap ada masalah, kita kan yang mau dirubah. Itu tujuan masalah, udah ada jalan keluarnya kok. Satu paket sama jalan keluar. Ayat terakhir, Galatia 5, terus kita selesai. Galatia 5, ayatnya yang keempat, itu judul konteksnya kemerdekaan Kristen ya saudara. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari siapa saudara? Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar. Saya rasa ayat ini cukup jelas ya. Jangan lagi mengharapkan kebenaran yang datangnya dari hukum Taurat. Mulai harapkan kebenaran. Karena kalau kita harapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita salah terus. Hukum Taurat tuh kayak kaca. Cuman bisa kasih tahu kita salah, kita gini, ada jerawat, kayak kaca dia. Tapi apakah kaca bisa merubah kita? Nggak bisa. Dia cuma bisa ngasih tahu. Sama kayak pelayan Tuhan yang memimpin orang pada penghukuman. Cuman bisa kasih tahu salahnya orang. Tapi nggak bisa merubah orang itu. Ya, nah anugerah Tuhan punya kuasa untuk merubah seseorang sampai menjadi utuh kembali. Dan itu cuma Yesus yang bisa melakukan. Makanya saudara, kalau ada di gereja kita, di kumpulan kita, orang-orang yang beda sama kita dalam tanda kutip. Ya, justru itulah tujuan gereja kan? Bengkel. Pernah ketemu bengkel mobilnya benar semua? Nggak ada. Itu namanya showroom. Bukan bengkel. Gereja seringkali mau jadi showroom. Mau kelihatan bagus doang. Tapi waktu keluar dari showroom, gak berkualitas mobilnya. Karena cuman kelihatan bagus. Tapi kalau bengkel, keluar dari bengkel,
Karena udah diservis. Udah diservis. Mulai biasakan diri untuk ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Ya, kita juga orang berdosa kok. Ya, jangan pernah merasa superior, saya lebih baik dari kamu, saya lebih rohani. No. Saya percaya saudara akan lihat kemerdekaan demi kemerdekaan. Orang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, oleh kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gitu ya. Saya minta dengan hormat Pastor Agus. Wow. Siapa yang diberkati Tuhan? Thank you so much, Pastor. Very, very powerful. Very powerful. Okay. Kita berdoa, Bapak Saudara semuanya. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Pesan yang kau sampaikan melalui hamba-Mu yang kau urapi begitu, memberkati begitu, memerdekakan kami Tuhan. Bahwa bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan akal pikiran kami, bukan karena tekad kami, tapi karena apa yang sudah Engkau perbuat, itu yang menyelesaikan. Apa yang Kau sudah kerjakan Tuhan, itu yang memerdekakan kami. Tuhan, kami sepakat saat ini berdoa buat hamba-Mu, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah setiap langkahnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detik, dan terus menerus Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Engkau tambah-tambahkan di dalam diri hamba-Mu yang Kau kasihi, Pastor Jesse Lantang ini Tuhan. Dan biarlah setiap orang-orang yang berjumpa dengannya Tuhan, beliau boleh memancarkan kasih dan membawa pembenaran kepada orang-orang yang berjumpa dengan beliau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami percaya ada sebuah kemerdekaan karena kasih karunia yang sudah Engkau kerjakan Tuhan, melalui kuasa kasih-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang memerdekakan kami Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang baru Tuhan. Kami tidak lagi nunjuk-nunjuk orang, kami tidak melihat dosa-dosa yang lain, tapi kami melihat bahwa Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Melalui korban-Mu Tuhan, kami boleh punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin.